dengan versi warna biru ya guys ya. Nah, Untuk body kit sama ya. untuk yang versi non body kit ya. Oke guys, ini adalah dua mini GT yang akan kita review dan kita unboxing Pada hari ini, Ini adalah mini GT Nissan Skyline GT-R Black Pearl. Ini yang baru ya, yang baru masuk dan ini belum banyak yang review ya. kira-kira bagus apa enggak? Kira-kira dapat yang defect apa enggak? Kira-kira dapat yang cacat atau tidak? Terus satu lagi yang udah lama yang kita ini ya, kita dapat Nissan Skyline GT-R Top Secret by Side Blue ya. Ini gua baru ini mau review nih dan kita bandingin bersama-sama kira-kira mana yang lebih bagus, yang versi Black Pearl atau yang ada top secretnya ya, ada body kit top secret. Nah, jangan kemana-mana, langsung kita review bareng-bareng guys. Yoi. Nah, lagi Nissan GT-R R34. Kenapa R34 ya? Karena R34 termasuk mobil yang cukup ramai dan laris di kalangan para diecaster Indonesia ya. Dan ini gua dapat di PO1 di JW Diecast ya. Karena udah PO dia jadi kebagian dan kita dapat yang keren-keren nih guys ya. Yang versi Black Pearl dan juga by Side Blue ini kalau salah udah sebulanan atau 2 bulan yang lalu ya. Kalau ini kan baru-baru aja, udah semingguan sih ya. Oke, kira-kira mana yang paling bagus? Jadi kita unboxing dan review dulu yang versi warna hitam ya, atau yang black atau yang warna Black Pearl ini ya. So, nah ini menurut gue sih oke ya, cakep ya. Warnanya hitam. Kira-kira hitamnya metalik atau hitam glossy ya? Ya belum tahu ya, belum ada yang review juga sih ya. Tapi semoga kita dapat yang bagus, teman-teman. Alright, seperti ini packagingnya. Yap, tidak ada body kit apa-apa ya, cuman warna doang ya di versi warna hitamnya, Black Pearl ya, atau mutiara hitam. Dan sini ada lisensi resmi dari Nissan guys. Dan di sebelah sini ada tulisan Nissan Skyline GT-R R34 atau R34 V-Spec Black Pearl RHD Right Hand Drive alias setir kanan guys. Oke. Keren ya. Ini adalah salah satu diecast mini GT skala 1:64 ya. Dan model skala 1:64 Nissan Skyline GT-R R34 ya. Oke, langsung saja kita unboxing dan kita review bersama-sama guys ya. Kita buka dari sini, kita sobek dulu segel-segelnya. Nah, seperti itu guys. Karena masih dibungkus oleh plastik ya untuk kotaknya. Jadi ini membuktikan masih barang baru ya, baru dibuka. Oke, seperti itu scale 1/64. Nah, kita buka dari sini, simple. Kemudian kita tarik saja bubble-nya. Nice, kita dapat yang versi warna hitam. Wow, lihat nih. Bisa dilihat teman-teman, warnanya hitamnya glossy ya, sangat-sangat dark, glossy, dan menurut gue sih ini ya terlihat sangat istimewa, sangat cakep ya, dan sangat eksklusif ya. Warna hitam itu terlihat sangat-sangat mewah ya, menurut gue ya. Nah, kita keluarkan saja diecast-nya, si hitam manis dari mini GT ini, Nissan Skyline GT-R R34 Black Pearl. Dan kita lihat di sini, widih, mantul ya, mantul. Kita lihat di sini guys, lihat nih, untuk dipegang kayak gini, kerasa ini ya, kerasa lumayan berat ya, karena base atau sasisnya ini terbuat dari metal, terus bodinya juga metal, jadi well dibungkus dengan bodi luar dan untuk base atau sasis bawahnya ini metal. Jadi nice, very nice to get it. Dan kalau kita lihat di sini cakep teman-teman ya, warna hitamnya. Cuman kalau warna hitam itu kelemahannya satu ya, gampang kotor, kena debu dikit kelihatan ini ya, kayak ada bekas di situ ya. Bisa dilihat teman-teman. Nah, untuk lekuk-lekuknya juga masih ori ya, tanpa body kit teman-teman. Nah, ini warna hitamnya seperti ini guys ya, cat-catnya lebih ke glossy ya, jadi hitam tapi ada ininya ya, ada mengkilap-mengkilapnya, keren banget guys. Nah, kita lihat teman-teman ya, sekilas sih menurut gue nggak ada yang defect ya, sekilas ya, tapi kita akan zoom bareng-bareng ya, kita lihat lebih detail, lebih dekat, dan juga kita zoom terus supaya ketahuan apa yang miss, apa yang enggak ya. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, untuk detail lampunya sudah pakai plastik Mika, lampu depannya, headlightnya atau headlampnya, dan sudah menggunakan ini ya, detailing dari plastik, material plastik, jadi enggak cat-catan. Dan di sini sekilas ada tulisannya GT-R ya,
Kita zoom dikit lagi. Well, seperti itu ya guys ya. Ada logo GTR di sini di tengah. Di sini ada detailing cat-catan lampu juga warna oranye. Dan ini detailing grillnya teman-teman. Ya, cukup rapi ya. Di detail seperti ini guys. Untuk bagian depannya seperti ini ya. Untuk kap depannya seperti ini. Oke, ada 2 titik yang menonjol di sini. Dan juga di sini ada detailing wiper di kaca depannya. Kaca depannya kayak ada sedikit baret di sini ya. Bagian ini ya, bagian samping kanan, dan kelihatan situ ya, setirnya kanan, setirnya atau steering wheelnya kanan, dan interiornya warna hitam di situ teman-teman ya. Dan ini detail dashboardnya kelihatan ya. Oke, seperti itu. Untuk kaca depannya ini juga dikelilingi frame warna hitam teman-teman. Oke ya, kelihatan ya. Oke, dan tempat seperti itu, dan ini ada front lipsnya kecil ya, sedikit ya. Oke, untuk bagian samping kanan seperti ini guys. Oh ya, untuk velgnya ini warna chrome ya warnanya. Warna silver ya, dan palang bintang 6 seperti itu. Sama kayak yang sebelah sini ya. Ya, kiri kanan, depan belakang sama, dan bannya terbuat dari karet dan di tekstur atau diukir seperti ini. Ya, kayak mobil beneran cuy. Keren ya. Dan kalau dari bagian sini, ya, untuk bagian over fender depan sini, sebelah kanan, ini ada cacatan warna kuning juga, dan di sini ada logo apa ini? Kayak logo tertentu di sini ya. Nah, seperti itu. Dan untuk spionnya di sini terbuat dari material karet. Ya, dan ini nempel di sini, cuman agak kaku. Karetnya nggak terlalu leto ya. Oke, nice ya. Setting spionnya juga di detail, cuman hati-hati. Kemudian dari bagian samping kelihatan ya, itu setirnya setir kanan. Dan detailing dashboardnya seperti itu, dan ini kursinya ada 2 kursi depan ya. Dan juga di belakang ada bangku panjangnya ya. Oke, seperti itu guys. Cuma untuk pintunya cuma ada 2 doang ya. Kiri 1, kanan 1. Dan ini detailing handle-nya, garis pintunya. Dan ini bagian belakang over fendernya agak ini ya, agak melebar dikit ya. Meskipun ini tanpa body kit ya, cuman over fendernya melebar dikit ya. Memang seperti itu ya untuk desainnya. Well, seperti itu. Kemudian di sayapnya ya, sayap belakang seperti ini. Seperti ini ya. Dan kayak ada detailing di sini. Enggak ya, bukan karbon ya. Ya, seperti itu guys ya. Sementara untuk bagian kaca belakangnya ini kalau kita lihat ya. Wow, ya. Ada detailing defogger guys ya. Jadi kerasa ada tekstur kasar garis-garis gini ya di bagian kaca belakang, dan di sini ada detailing wiper ya. Bisa kelihatan teman-teman ya, ada detailing wiper di sini. Oke, untuk atapnya polosan warna hitam, dan seluruh catnya sih hitam-hitam polos gini ya, glossy ya. Untuk tempat pengisian bakarnya ada di sebelah kanan ya guys ya, di sebelah sini. Bisa kelihatan ya. Nah, di situ ada tempat pengisian bahan bakar ya, kotak gitu ya. Sangat ini ya, samar ya. Kemudian untuk samping kiri seperti ini guys. Ya, seperti itu ya. Hampir sama dengan samping kanan, dan tidak ada ini tempat pengisian bahan bakar di sebelah sini ya. Oke, seperti itu. Kacanya juga bening, juga bisa kelihatan interiornya di dalam ya. Oke, nice. Untuk bagian belakang seperti ini detailingnya. Lampu belakangnya sudah pakai plastik juga ini ya. Di kiri dan kanan ya, 2 kiri, 2 di kanan ya. Lampunya sudah pakai plastik mika warna merah di sini teman-teman. Dan kalau kita lihat, kita zoom lagi. Nah, di situ ada logo GTR di sini ya. Ada tulisan V-Spec di sini ya. V-Spec Nissan. Ada lampu bagasinya warna oranye, dan ini ada lampu sini juga ya, putih dan warna oranye di sini. Di plat nomornya ada tulisan Skyline GTR ya. Di sini nggak ada tulisan Skyline ya. Oke, seperti itu guys. Seperti itu. Di sini untuk knalpotnya ada 2 di samping kanan ya. Pipanya di situ kelihatan ya. Oke, di warna silver seperti itu guys. Untuk base-nya atau sasisnya seperti ini. Base atau sasisnya seperti ini guys, diukir ya, dan terbuat dari metal. Ini keren ya. Ada tulisan Mini GT made in China, dan di sini ada tulisan 1999 Nissan Skyline GTR R34 R34 ya. Use under license. Di sini ada skrup. Oke, kalau kalian pengen bongkar isinya atau ganti velgnya atau ganti bannya dengan yang lebih bagus dari merek Parkus atau yang manapun ya, bisa kalian congkel kalian ini ya, kalian buka pakai obeng ya. Dan ini ya, seperti ini ya untuk ukir-ukirannya di sebelah sini ya. Ya, seperti itu guys. Cakep ya. Sangat rapih ya. Dan cukup teliti ya. Oke, nice banget. Dan seperti ini untuk versi warna hitam ini. Ini yang versi warna hitam guys ya. Oke, Black Pearl Nissan Skyline GTR R34 Black Pearl dari Mini GT. Keren banget guys. Dengan versi warna biru ya guys ya. Nah, untuk body kit sama ya, tidak ada perbedaan masalah over fender ya. Ini yang versi biasa V-Spec ya. Jadi kalau modelnya model Nissan Skyline GTR V-Spec. Oh sorry, ada perbedaan di sini ya. Di bagian kap depannya ada perbedaan guys ya. Untuk yang versi warna blue, Bayside blue ini ada coakan di sini ya.
Oke, di sini nggak ada ya. Oke, seperti itu ya. Untuk bedanya mungkin kalian bisa lihat di bagian belakang. Di sini ada tulisannya V-Spec. Oh iya, di sini V-Spec 2 ya. V-Spec 2. Kalau di sini kan ini ya, V-Spec biasa ya. Oke, ini yang V-Spec, ini yang V-Spec 2. Jadi ada perbedaannya. Untuk yang versi warna hitam ini adalah model sorry. Jadi untuk versi warna hitam ini adalah Nissan Skyline GT-R yang V-Spec ya. Kalau yang sebelah yang kiri yang biru ini adalah Nissan Skyline GT-R R34 V-Spec 2 ya. Jadi ada perbedaannya ya, V-Spec 2 sama V-Spec biasa. Untuk yang V-Spec 2 ini warna birunya iya, udah. Alright guys ya. Jadi untuk yang ini kita akan sandingkan dengan yang versi warna biru. Jadi yang dulu Mini GT yang pertama yang baru Mini GT rilisan Nissan. Jadi rilisan pertama Nissan Skyline GT-R R34 dari Mini GT itu yang pertama adalah ini ya, yang versi warna biru ini. Dan dilanjutkan dengan warna-warna yang lain di milking dan keluar juga yang warna hitam yang barusan ini. Nah, sebenarnya untuk body kit atau desain bodinya tidak ada perbedaan ya kalau menurut gue ya. Karena ini ya, karena mobil aslinya tanpa body kit ya. Dan memang ini model yang tanpa body kit ya. Jadi tidak ada perbedaan untuk cover fender dan juga untuk desain-desain tambahan-tambahan gitu. Tapi cuman yang jadi masalah di sini adalah perbedaannya ternyata di bagian cupnya. Bisa kelihatan teman-teman ya. Nah, untuk di bagian cupnya untuk versi warna Bayside Blue ini, yang pertama ini ada coakannya segitiga kayak gini ya. Sementara untuk versi warna hitam yang ini nggak ada. Kenapa? Karena ini adalah beda versi ya. Jadi Nissan Skyline GT-R R34 ini adalah yang versi V-Spec 2 ya. Sementara untuk yang versi hitam ini adalah versi Nissan Skyline GT-R R34 V-Spec ya. Bisa kelihatan perbedaannya ya. Nah, di sini bedanya ya. Kalau yang versi hitam, nah ini versi hitam seperti itu ya guys ya. Kita lihat ya. Ya, bagian belakangnya tulisan V-Spec ya, seperti itu guys ya. Sementara untuk versi warna biru di sini ada tulisannya V-Spec 2. Nah, ya kelihatan ya V-Spec 2 ya, perbedaannya itu. V-Spec 2 satunya V-Spec ya. Oke. Jadi itulah yang menjadi perbedaan kenapa kok kelihatannya serupa tapi tak sama ya. Di sini nggak ada coakannya, ini ada coakannya ya. Itu perbedaannya guys. Kalau kita sandingin ya sama yang versi yang limited edition ungu ini juga sama ya. Coba kita lihat ya. Nah, kalau ini dia V-Spec 2 juga ya, versinya sama kayak yang versi warna biru. Ya, jadi untuk yang hitam ini beda, dia V-Spec ya. Ini V-Spec 2, dua-duanya ini ya. Lihat nih, kelihatan dari coakannya dan juga di belakangnya ada tulisan V-Spec 2 ya. Coba kita lihat. Nah, sama ya, V-Spec 2 juga ya untuk yang versi limited. Kamu ini ya, kamu ormas ini. Ya, perbedaannya juga signifikan ya. Oke. Ya, sekilas itulah perbedaannya teman-teman untuk Nissan Skyline GT-R R34 ini ya. Untuk yang versi non body kit ya, bukan top secret maupun untuk yang versi bukan top secret dan juga untuk yang versi bukan top secret dan juga untuk yang versi bukan top secret dan juga untuk yang versi body kit, untuk yang versi non body kit ya. Kalau yang body kit ada Tommy Kaira sama top secret. Nah, oke, seperti itu guys ya. Apa kabar putar